Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhuru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa Sallallahu alaihi sahbihi wasallam. wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat Majelis Keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, baik yang sudah gabung dan insya Allah mudah-mudahan makin banyak yang gabung di majelis ini berkat dari eh, sharing dari teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku Majelis Keluarga Indonesia. Salawat dan salam tentu eh, kita curahkan kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak teladan kepada kita semua. Dan ini adalah kesyukurannya. Tadi pagi ini masih bisa berjumpa dengan guru kita Ustaz Dede Al-Jambari. Di pagi ini kita masih bisa eh, menjalani ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Dan ini adalah kesyukuran yang tiada taranya dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita masih bisa di bulan Rajab ini tentu menjalankan banyak amal ibadah yang memang Allah muliakan bulan ini, bulan yang disebut dengan bulan haram, dan mudah-mudahan semua amal yang dilakukan di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Dan begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu betapa eh, nilai keutamaan bulan Rajab ini yang juga harus kita eh, jalankan ya, harus kita amalkan berbagai macam ibadah, dan ibadah yang paling rutin yang biasa kita lakukan di pagi hari ini adalah ngaji bersama guru-guru kita. Dan salah satunya yang lain yang juga biasa kita lakukan adalah infak fisabilillah, bagi diwarnai dengan sedekah, berbagi dengan eh, semuanya, dengan sesama, berbagi untuk kegiatan dakwah MKI. Ini salah satu ibadah atau amal ibadah yang rutin kita lakukan. Itulah kebersyukuran yang tiada taranya yang kita bisa ucapkan, yang pertama kali dan utama yang kita lakukan pagi ini. Dan Alhamdulillah di pagi ini, insya Allah kita akan kembali mengkaji salah satu tema penting dalam agama ini tentang mimpi ya. Ternyata mimpi tidak sekedar sebuah bunga tidur kata orang. Karena kemarin di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang adegan ranjang ya, yang sangat asosiatif kalau kata Ustaz tadi. Dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemahaman betapa amalan sunnah banyak yang harusnya kita lakukan sebelum menjelang tidur ya. Ada banyak doa-doa, zikir-zikir yang kita harus rutin lakukan. Dari mulai zikir membaca eh, surat apa, ayat kursi, kemudian juga Falaq bin Nas, dan beberapa ayat lainnya. Eh, Alhamdulillah kita sudah memahami betapa banyak amalan itu. Dan insya Allah masuk ke dalam fase tidur, ternyata ada mimpi di sana. Tidak semua orang mendapatkan mimpi itu, tapi ketika ada mimpi, bagaimana yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Dan ini insya Allah temanya tentang tafsir mimpi ya. Tafsir mimpi ini memang menjadi bagi beberapa orang sangat apa ya, sangat diharapkan ya, karena diharapkan memang mimpi ini membawa kebaikan untuk dia dan keluarganya. Assalamualaikum Ustaz Dodi. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ Alhamdulillah khair ini. Bagaimana Ustaz? Mimpi tidur malam ini? Saya termasuk orang yang jarang mimpi, Zat. Iya, karena memang tidurnya harus selalu dengan porsi yang paling lelap. Tapi kalau begitu mimpi biasanya eh, kalau nggak kembang tidur, tapi kadang-kadang di siang hari kalau lagi kecapean gitu ya, kadang-kadang mimpinya yang bikin bikin nggak nyaman, yang benar-benar kaget, agak antara diharapkan dengan ketakutan kejadian gitu. Hmm. Dan sebenarnya mimpi ini juga bagian dari pembahasan dalam syariat Islam Ustaz ya.
betul. Kan beberapa ulama seperti Ibnu Sirin itu kan memang yang ahli takwil mimpi itu ya. Nabi Yusuf ya. Ada Nabi Yusuf, terus para nabi ya. Kemudian kalau para tabiin ya, tabiin Ibnu Sirin itu tabiin ya, Sad, ya. Iya, beberapa ya. Baik, Sad, nih tafadhol nih kita memulai sebuah kajian yang temanya sangat menarik tentang tafsir mimpi nih. Jadi silakan jamaah mungkin yang sudah mimpi malam ini tinggal setoran ke Ustaz Dodi. Barangkali ada yang bisa ditafsirkan gitu. Tafadhol masykurun. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKI dimanapun berada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Tentu kebersyukuran adalah sebuah bagian dari keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syarat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Amin, amin. Jadi saya tidak akan membahas tentang eh, tafsir mimpi ini dihubungkan dengan arisan Singapura, enggak ya? Jangan dicari nanti, wah ini kalau ini nomornya sekian, nanti tesennya berapa gitu ya. Kalau nelayan itu 49 terus petani berapa, enggak ya. Ini enggak ada urusan sama itu. Jadi cuman judulnya aja yang agak, "Hah, apaan nih," gitu kan ya. Jadi sekali lagi kalau saya memang selalu berusaha untuk attract, eh, biar orang itu tahu gitu. Tapi ini sering jadi bumerang juga. Saya pernah ngajar di beberapa tempat, kemudian langsung ditolak. Padahal belum tahu isinya, materinya apa gitu. Jadi kadang-kadang memang bermanuver itu memang ada resikonya juga. Gitu. Ala kuli hal, ada begitu banyak ilmu syar'i yang jika kita tidak pelajari setiap hari, itu kita ibaratnya kalau mau ngikutin Rasulullah SAW selama 23 tahun berdakwah, itu nggak selesai hidup kita. Karena yang kita kalibrasi adalah eh, bagian yang kemudian membuat kita jadi paham. Perhatikan surat yang ketiga ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika ada orang yang mencintai aku, maka sampaikan padanya, yuk ikut saya. Jadi disuruh ikut Rasulullah SAW. Apa konsekuensi logis seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW? Allah SWT nyatakan di situ, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan akan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Maka ini dosa-dosa yang kecil ya, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar harus ditobati. Kemudian, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha kasih. Nah, yang kita lakukan adalah ingin mempelajari bagaimana sih Rasulullah SAW menyikapi tentang mimpi, gitu ya. Jadi saya bukan orang yang eh, layak atau pantas untuk mentakwil mimpi, tapi nanti kita pelajari bagaimana caranya supaya ketika kita berhadapan dengan kondisi yang ada gitu ya. Ada orang yang sering mimpi, ada orang yang mimpinya nggak bisa diukur, ada orang yang eh, mimpi segala macam. Nah, mari kita lihat. Dalam Islam eh, ada satu kisah nyata yang menarik. Jadi ada seorang janda di Rusia yang beliau menemui bayinya dalam keadaan matanya tertutup oleh selaput sehingga eh, bisa dikatakan tidak mampu melihat, artinya bisa dikatakan buta. Kemudian karena keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kesembuhan
kepada bayinya, maka si janda Rusia ini menjadi orang yang senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkan anakku, sembuhkan anakku, sembuhkan anakku. Dan permintaannya itu tidak hanya sekedar 5 kali sehari setelah waktu sholat, tapi lebih kepada permohonan yang bisa dikatakan hampir setiap saat. Maka kemudian satu kali beliau bermimpi. Nabi Ibrahim yang datang kepada mimpinya. Diperkenalkan dirinya, Assalamualaikum Ibu, saya Ibrahim. Doa Ibu didengar oleh Allah SWT. Mohon panjangin sabarnya ya. Setelah itu terkesiap beliau, baru kemudian itu di waktu beliau eh, mimpinya itu, di waktu beliau biasa nggak bangun, gitu ya. Kemudian subuhnya, qadarullah wa masyafa'al, selaput yang ada di mata bayinya itu terkelupas. Akhirnya beliau ambil satu-satu di kedua mata kanan kirinya. Maka kemudian diajarkan kepada bayinya Al-Quran. Diajarkan tentang sunnah. Maka bayi yang luar biasa ini pada usia umur 9 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Usia 13 tahun bahkan sudah disebut jadi mufti. Sampai akhirnya dia dikenal sebagai ahli hadis. Maka dalam sebuah persidangan, karena ingin menunjukkan bahwa beliau adalah ahli hadis, maka kemudian beliau ditanya oleh 40 ulama hadis yang menanyakan tentang keberadaan 100 hadis yang disampaikan. Dibacakan satu persatu. Hadis an ini, an ini, an ini, an ini, an ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya dibaca. Si pemuda ini mengatakan ma'adri, saya nggak tahu. Yang kedua dibaca, dia bilang ma'adri. Yang ketiga, terus ke-13, 27, terus sampai 100 hadis, dia bilang ma'adri. Sampai akhirnya orang kemudian menjadi eh, berkecamuk. Ini ahli hadis apaan? Ahli hadis apa? Apa yang dibilang ahli hadis? Kamu katanya ahli hadis, kok apa setelah wah itu dicerca sama begitu banyak orang. Kemudian salah satu dari ulama hadis yang menguji beliau mengatakan bahwa lalu apa yang kau ketahui tentang hadis yang tadi kami sampaikan? Maka pemuda ini menyatakan bahwa hadis yang pertama tadi sanadnya urutannya betul, tapi matannya ada di nomor 17. Jadi dibenahi sama beliau. Sedangkan matan yang ada di nomor 1 itu sebetulnya punyanya hadis yang disebut tadi di urutan yang ke-13. Jadi dia tata ulang tuh, yang memang sengaja oleh para penguji hadis itu diacak-acak antara matan dengan sanadnya. Jadi hadis yang mu'an-an sebegitu panjang itu kemudian dia dibenahi lagi. Sampai 100 hadis betul-betul kembali kepada posisinya. Masya Allah. Maka semua terkagum-kagum dengan ingatan beliau. Dia ini seorang pemuda yang ingatannya sekali mendengar langsung ingat. Dia kita kenal sebagai pemuda yang asalnya dari Bukhara. Dialah Imam Bukhari. Rahimahullah ta'ala. Mari kita lihat betapa dalam Islam itu diatur bahwa mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang datang dari Allah, ya, ru'yah. Ada yang mimpi datang dari angan-angan manusia, ini kembang tidur. Dan ada mimpi yang datang dari setan. Gitu. Nah, ketika kita berhadapan sama 3 mimpi ini, mari kita lihat. Ketika seseorang bermimpi, tadi Mas Selo bertanya, semalam mimpi sholat berjamaah, artinya apa? Artinya nanti kita lihat, semalam itu
pas baru mau bangun, kalau misalnya biasa bangun jam berapa? Jam 3 misalnya, untuk mengerjakan sholat malam atau tahajud. Maka ketika bangun di antara sebelum jam 3 itu, nggak bisa ditakwil. Itu kembang tidur. Memang waktunya bangun. Gitu. Nah, kalau misalnya kita biasa tidur misalnya jam 9 atau jam 10, kemudian terbangun jam 1, yang biasanya kita nggak bangun, maka mimpi itu yang bisa ditakwil. Jadi kalau cuma sekedar mimpi, apalagi mimpi di siang bolong gitu, ya, karena posisi tidurnya salah dan segala macam, itu biasanya mimpi kembang tidur, gitu, yang nggak bisa diartikan, gitu ya, masalah ya. Nah, kemudian ketika kita eh, melihat ciri-ciri mimpi yang datang dari Allah SWT, seperti tadi yang terjadi pada ibundanya Imam Bukhari. Kemudian mimpi yang sifatnya angan-angan manusia. Misalnya kita lagi ngobrol nih, Bunianti, Bu Nini ngumpul nih sama yang lain gitu di Zidan misalnya, ngobrol, beli di mana cincin di Cikini, berapa sekilo, wah mainnya kiloan gitu ya, apa segala macam dan seterusnya. Ketika itu mimpi, mimpi apa? Mimpi pakai gelang segede ban Vespa misal. Maka itu adalah mimpi yang tidak bisa ditakwil karena itu datang dari angan-angan manusia. Habis ngomongin perhiasan, terus tiba-tiba ngerasa dapat perhiasan yang luar biasa. Nah, yang mesti hati-hati adalah ketika kita mendapatkan uh, mimpi buruk, ya. Mimpi buruk ini kemudian ada ciri yang kemudian Rasulullah SAW meminta kepada kita, setidaknya ada beberapa rangkaian yang harus kita lakukan. Pertama, kalau mimpi buruk, baca ta'awuz 3 kali. Kemudian tiupkan ludah ke kiri 3 kali. Tiupkan ludah ya, bukan meludah ya. Tiupkan ludah. Tiupkan ludah itu gimana Ustaz? Bibirnya dikatup, kemudian ditiupkan. Jadi ditiupkan ludah dari bibir kita. Duh, duh, duh. Itu untuk menghinakan setan. Ya, kemudian kita ta'awuz. Itu yang pertama. Yang kedua, rubah posisinya. Biasanya posisi yang sering kali kita mimpi itu adalah miring ke kiri atau tengkurap yang nggak boleh dilakukan oleh Muslim. Gitu. Bahkan ketika orang tengkurap itu dibanguninnya pakai kaki sama Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian ada yang ketiga, fala tuhaddisu minan nas. Jangan disampaikan kepada orang lain, hatta pasangan, hatta orang terdekat kita, orang tua atau siapapun. Jangan diceritakan kepada orang lain. Fala tuhaddisu minan nas. Tadi saya mimpi buruk apa segala macam ini dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada bagian yang kemudian mitos-mitos yang terjadi di masyarakat. Mimpi digigit ular mau dapat jodoh gitu. eh, Mimpi apa lagi nanti disambung-sambungin tuh cocok-cocok, enggak ya. Jadi satu kali Rasulullah SAW waktu istirahat siang didatangi oleh seorang wanita, maka ditemui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku ingin bertemu Rasulullah. Rasulullah SAW sedang istirahat, apa yang bisa aku bantu, kata Ibunda Aisyah. Aku semalam bermimpi tiang rumahku patah, kemudian rumahku rubuh, ya, atap beruntung rumahnya rubuh. Kira-kira takwilnya apa ya? Pengen tahu Rasulullah SAW akan sampaikan apa. Rasulullah SAW sedang istirahat. Aku sampaikan kepadamu bahwa rumahmu nggak akan apa-apa, tapi rumah tanggamu yang akan berantakan. Suamimu sesaat lagi akan meninggal dan anakmu akan menjadi anak durhaka. Itu pergi sambil menangis si perempuan itu. Rasulullah SAW melompat dari pembaringannya. Ya Aisyah, lah. Wahai Aisyah, jangan dibilang begitu. Kullu khair, kullu khair, kullu khair. Sampaikan yang baik, sampaikan yang baik, sampaikan yang baik. Sebab ketika mimpi itu sedang ada di awang-awang, kemudian disampaikan kepada orang lain, maka dia akan turun sebagai sebuah kejadian, sebagai sebuah kenyataan.
Dan betul tidak lama setelah itu suaminya meninggal, anaknya durhaka. Gitu. Maka Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk mentakwil seperti itu. Jadi ketika berbagai macam mimpi-mimpi yang kemudian di waktu yang memang bisa ditakwil, perhatikan ya, yang bisa ditakwil, maka kapan mimpi itu bisa ditakwil, maka sampaikan kepada yang eh, menanyakan itu. Bangunnya jam berapa atau mimpinya jam berapa. Maka mimpi seburuk apapun jangan diceritakan. Tapi kalau mimpinya baik, maka boleh disampaikan. Ustaz, kalau mimpi ketemu orang tua yang sudah meninggal itu bagaimana? Nah, ini perannya jin, ya, yang namanya korin. Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW pernah ketika waktunya adalah bersama Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW, Mbak Aisyah itu pergi keluar. Maka Ibunda Aisyah punya syak. Mau kemana nih suami ini? Ini kan jatah saya malam ini, mau ke tempat istri yang mana lagi. Maka beliau ikuti Rasulullah SAW, beliau kuntit Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW naik ke makam Baqi al-Gharqad. Kemudian mendoakan istri-istri yang wafat di situ dan para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW langsung balik ke arah pulang, melihat kelebat bayangannya Ibunda Aisyah. Kan kita tahu ya kalau zaman Rasulullah SAW dulu nggak ada lampu seterang kita. Jadi lampunya ya penerangannya cuma dari alam saja. Kalau ada bulan yang terang akan jauh lebih kelihatan. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Jadi sama-sama Rasulullah SAW melihat bayangan Ibunda Aisyah itu masuk ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW yang kemudian menanyakan kepada Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah, engkau kesetanan ya? Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Maka ketika ngeyel begitu Ibunda Aisyah, maka kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW eh, sampai ketiga kalinya, iya betul kamu kesetanan. Maka Ibunda Aisyah mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah setiap orang pasti akan diganggu sama jin? Iya, pasti diganggu sama jin. Termasuk engkau? Ya, termasuk saya, kata Rasulullah SAW. Hanya saja jin yang mengganggu saya, jin korin yang berada bersama saya, itu sudah dilemahkan oleh Allah SWT, bahkan membantu gitu, di dalam dakwahku. Jadi dari penjelasan itu kita tahu bahwa setiap kita pasti punya korin. Jika baik kita, baik dia. Jika jahat kita, maka jahat dia. Ada di antara kita yang pernah ketemu sama orang tua yang sudah meninggal, maka pastikan itu bukan orang tua kita. Kalau kita apa namanya pelajari semalam, Tuan Guru Suparman Fajar kan menceritakan tentang bagaimana seseorang itu setelah wafat akan dikumpulkan oleh Allah SWT di barzah. Gitu ya. Maka dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menulis tentang ruh, satu-satunya kitab rujukan yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Di dalam kitab Ar-Ruh itu dinyatakan bahwa setiap orang yang sudah meninggal tidak mungkin lagi berada dalam kondisi kembali lagi ke dunia. Tidak mungkin. Karena barzah itu begitu orang masuk ke barzah, maka dia tidak bisa lagi masuk ke dunia yang lain. Dia barzah sudah begitu saja. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Gitu. Tapi yang jelas dalam alam kubur itu ada bagian yang kemudian di bagian atasnya ada kenikmatan surga, di bagian bawahnya ada eh, panasnya neraka. Sehingga setiap sore orang-orang
yang mendapatkan nikmat surga maka akan dipaparkan udara-udara surga. Yang di neraka dapat azab kubur. Gitu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang masuk ke dalam barzah maka tergantung dia. Kalau selamat dia maka setelahnya lebih baik, tapi kalau barang siapa tidak selamat maka setelahnya lebih buruk. Waliyadzubillah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah lihat surat yang kedua ayat yang ke-28. Mangga, silakan. Kalau ada yang berkenan mau coba baca. Terjemahnya aja nggak apa-apa. Silakan. 228. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. iya. Barakallahu fiik. Syukran, Abah. Apa? Ketika kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 5 fase dalam kehidupan ini. Pertama, dimatikan. Artinya masih belum dalam keadaan hidup. Kemudian yang kedua dihidupkan. Di mana? Di perut ibu kemudian lahir ke dunia. Kemudian masuk lagi ke alam barzah. Kemudian masuk lagi ke fase dibangkitkan di sangkakala yang kedua. Gitu. Maka kemudian yang terakhir disebut kembali kepada Allah. Nah, pada fase ini Allah SWT berkehendak setiap orang menjadi masuk ke dalam satu bagian yang kemudian tidak bisa dia kuasai lagi. Jadi ketika kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah wafat, pastikan itu korinnya. Maka jika melihat bagaimana Rasulullah SAW mengatur bagaimana orang bermimpi, maka pastikan setiap orang yang bertanya kepada kita, pastikan itu baik buat dia. Pastikan baik. Jadi nggak usah ngarang-ngarang harus gimana apa segala macam dan seterusnya, gitu ya. Tapi betapa ketika kita paham bahwa mimpi itu bagian yang kemudian kita harus fahami sebagai sebuah kondisi di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memperbaiki kondisi hubungan kita dengan orang yang sudah wafat tersebut. Gitu. Jadi ketika kita memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita itu pasti dari bagian yang kemudian kita ingin Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita jalankan atau kita amalkan. Ini yang kemudian setiap kita kalau kita baca kitab Hisnul Muslimnya gitu ya, itu bahkan ada doa-doa yang kemudian ketika kita, kalau kemarin kita belajar tentang adegan ranjang, ini bagian yang kemudian meminta kepada Allah SWT agar senantiasa kita tidak diberikan kesempitan di dalam konteks kehidupan. Kalau hari kemarin kita membahas tentang apa namanya al-basit, al-qabid gitu ya, maka ada bagian yang kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW dan zikir-zikir yang kita lakukan itu sudah pernah kita pelajari kemarin gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ketika kita bangun di tengah malam gitu ya, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW membaca yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian dikatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu menjadi bagian yang kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa juga yang datang dari Imam
eh, Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Ad-Dahabi dalam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, ya. Ibnu Sunni di dalam kitab Sahihul Jami' juga menghadirkan doa ini. La ilaha illallah, ya, wahidul qahhar, rabbus samawati wal ard, wa ma bainahumal azizul ghafur. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang mulia lagi Maha mengampuni. Nah, doa di atas ini kalau kita membolak-balikkan tubuh di malam hari. Kemudian, ketika kita eh, tidur dan kemudian ada menakutkan dalam tidur itu, ada sesuatu yang bikin kita resah, gitu ya. Maka perhatikan, ada doa perlindungan kepada Allah SWT. A'udzu bikalimatillahi tammah, ya, min ghadabihi wa iqabihi. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba. Wa syarri ibadih, dan dari kejahatan hamba-hambanya. Wa min hamazati syaitan, dan dari godaan setan. Gitu. Kemudian dikatakan wa anna yahturun. Nah, wa yahturun. Serta jangan sampai setan menghadirkan dirinya kepadaku. Maka apa yang harus dilakukan? Maka membaca itu tadi 3 kali, ya, dibaca. Jadi seperti tadi yang saya bilang, bahwa membaca atau meniupkan ludah kalimat-kalimat ta'awudz yang mana saja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq boleh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau yang lain, ya. Kemudian tadi meniupkan ludah 3 kali, berlindung kepada Allah dari setan dan dari keburukan apa yang dimimpikan, tidak menceritakan kepada siapapun, ya, rubah posisinya dari yang semula, maka bangun dan sholat jika menghendaki, gitu. Karena di waktu itu kita bisa mengerjakan witir misalnya, sehingga kita bisa menghadirkan apapun yang kita ingin. Karena setiap orang ketika dia melakukan apa yang Rasulullah SAW jadikan setiap orang itu punya kemampuan dan kepekaan, ya, antara mimpi indah dengan mimpi buruk itu, ya. Ada petunjuk yang kemudian harus kita fahami, yang Allah SWT kadang hadirkan dalam mimpi itu. Jadi ketika kita tahu bahwa mentakwil mimpi itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madariyus Salikin, barang siapa yang menginginkan mimpinya menjadi mimpi yang indah dan membahagiakan, hendaklah ia berusaha selalu jujur, makan makanan yang halal, menjaga dan menjalankan perintah Allah, jauhi larangannya, tidur dalam keadaan wudhu, ya, menghadap kiblat, berzikir kepada Allah sampai matanya tertutup. Maka mimpinya insya Allah tidak akan dipenuhi dengan kedustaan dan keburukan. Maka kalau kita sudah menjalankan seperti adegan ranjang yang kita bahas pekan lalu, insya Allah kita akan menjadi orang yang dijaga. Dan mimpi yang terbaik adalah mimpi di waktu sahur, karena saat itu waktunya turunnya Allah SWT ke langit dunia. Dan waktu sahur ini merupakan waktu dekat rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Sedangkan mimpi yang buruk itu biasanya terjadi di waktu sholat isya, karena waktunya setan berkeliaran di antara itu. Nah, di antara hal lain yang harus kita perhatikan agar mimpi-mimpi itu dihiasi dengan kebaikan dan kebahagiaan adalah dijaga dan diamalkan doa-doa yang menjaga diri kita dari godaan setan, sebagaimana pula kita selalu berdoa dan mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita sebagai hamba yang terus bertakwa, termasuk dari hamba yang dipenuhi dengan kejujuran, baik dalam kondisi tersadar maupun dalam kondisi tertidur. Maka di antara hal-hal yang wajib diperhatikan dalam perkara mimpi adalah tidak berlebihan dalam mencari takwil mimpi, dan mengetahui
batasan-batasan serta kaidah-kaidah dalam takwil mimpi ini. Dan takwil mimpi yang dimaksud di dalam surah Yusuf ayat yang ke-41, ya, itu yang baik maupun yang buruk. Nabi Yusuf alaihissalam itu menyatakan, wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Maka terjawab perkara yang kamu tanyakan kepada. Jadi kita tahu bahwa mimpi seorang muslim terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Saat mimpi buruk tadi maka sudah sepantasnya kita tidak untuk fala tuhadisu minan nas. Ya. Apabila minta penjelasan dan takwil dari mimpi buruknya tersebut, maka mintanya kepada siapa? Bukan kepada orang biasa, atau kita cari orang-orang soleh di sekitar kita, kemudian tanyakan. Ya, orang-orang soleh yang sudah belajar secara sempurna tentang bab mimpi ini, maka dia akan sampaikan hal yang sama seperti apa yang saya sampaikan. Dalam hadis riwayat Asyuyuti, di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mengalami mimpi yang baik, maka carilah artinya, ceritakan mimpi indah itu. Dan jika kalian mengalami mimpi buruk, maka janganlah mencari-cari takwil dan artinya, jangan pula menceritakan kepada orang lain. Saya pribadi pernah waktu itu bukan bermimpi, tetapi sedang menjalankan sebuah kegiatan, kegiatan itikaf, begitu ya. Kemudian ketika itikaf, qadarallahu masyafa'al, saya melihat sosok ibu Allahyarham yang saya ketika itu sangat rindu. Baru kemudian saya langsung haturkan doa-doa untuk beliau, sehingga betul-betul cara Allah SWT menghadirkan tampakan bayangan ibu Allahyarham itu menjadi bagian yang kemudian saya menjadi makin dekat kepada Allah dan mendoakan kedua orang tua. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak mencari takwil atau mimpi. Pertama, kepada orang yang memang ahli bidang takwil mimpi. Dia bertakwa, suci dari perbuatan keji, menguasai Al-Quran, faham hadis Nabi, menguasai bahasa Arab, dan pemisalan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Yang kedua, hendaklah orang yang menafsirkan dan menerjemahkan mimpi ini melihat dan menafsirkan mimpi sesuai dengan kondisi si penanya. Baik kedudukan, mazhabnya, agamanya, bahkan disesuaikan dengan zaman, tempat tinggal, dan iklim negara si penanya. Yang ketiga, wajib bagi orang yang menafsir mimpi tersebut untuk menutupi aib dan hal-hal yang tidak perlu ditampakkan dari setiap manusia, serta tidak buru-buru dalam menafsirkan. Yang keempat, seorang penafsir mimpi mengatakan kepada orang yang menceritakan mimpinya, khairan ra'aita wa khairan talqahu wa syarran tatawaqqahu wa khairan lana wa syarran ala a'daina. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu telah melihat kebaikan dan kamu telah mendapati kebaikan, kamu telah terhindar dari keburukan, kebaikan untuk kita semua dan kejelekan untuk musuh-musuh kita. Segala puji bagi Allah, milik Rabb segala alam. Ini yang kemudian disunahkan untuk ketika pokoknya kullu khair, kullu khair. Pokoknya sampaikan yang baik-baik saja. Maka penjelasan adab-adab ini menjelaskan kepada kita bahwa menafsirkan dan menakwilkan mimpi itu tidak bisa dilakukan oleh seorang sembarangan. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya bahwa apakah semua orang bisa mentakwil mimpi, maka beliau jawab, akankah ia bermain-main dengan kenabian? Maka beliau rahimahullah menyatakan bahwa mimpi itu sebagian dari kenabian, maka jangan bermain dengan perkara kenabian. Artinya bagaimana? Ketika Rasulullah SAW sering mendapatkan mimpi, ya, dalam konteks pemberian wahyu, begitu ya, maka ada beberapa ulama sekelas Syekh bin Bas misalnya, pernah ditanya soal ini. Nggak ada salahnya baca kitab-kitab tafsir Ibnu Sirin dan lain-lain. Buku tafsir mimpi yang bermanfaat bagi pencari ilmu. Tapi jangan sampai terlalu bergantung kepadanya menentukan itu satu-satunya jalan. Maka selaku kita ini sebagai penuntut ilmu, selalu bersandarnya kepada dalil, kepada hujjah. Ada ayatnya silakan, ada hadisnya monggo, silakan. Gitu. Maka ketika menghadapi permasalahan, kita harus cari dalilnya, pelajari dari korinah-korinahnya.
syawahid-syawahidnya, petunjuk-petunjuk yang ada hadis yang lain tidak. Kalau ragu, tidak yakin dalam satu permasalahan, maka dia tidak ragu dan tidak gengsi untuk menyatakan mungkin yang dimaksud adalah seperti ini. Tidak merasa bahwa, oh ini adalah begini, nggak merasa benar. Gitu. Kalau ada orang yang kemudian, oh itu kamu diginiin, digini apa segala macam, hati-hati malahan. Ya, nggak punya ketawaduan di dalam menjelaskan berbagai mimpi. Nah, kalau melihat mimpi yang baik, maka ia harus memuji Allah. Seperti misalnya ketika melihat bahwa dirinya sedang mempelajari agama itu. Atau kayak tadi Masya Allah bilang, sholat berjamaah. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan, Masya Allah nggak pernah meninggalkan sholat subuh dan isyanya berjamaah di masjid. Atau itu peringatan kepada beliau, supaya jangan telat kalau sholat misalnya gitu. Setiap kali azan, setiap kali, nah, bisa jadi begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat beliau setelah mimpi. Atau ketika dia bermimpi bahwa dirinya bisa menjaga sholat. Nah, mimpi-mimpi ini mengharuskan dia untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban Syekh bin Baz ketika menjelaskan kepada kita membaca buku tafsir mimpi hukumnya boleh untuk seorang penuntut ilmu yang sudah tahu dalil ya. Sehingga dia bisa pilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi orang awam yang belum tahu dalil lebih baik untuk tidak baca kitab-kitab itu. Ya, tapi yang dia lakukan adalah ketika ingin menafsirkan mimpinya, datangi ahli ilmu yang memang kompeten di bidang itu. Ada yang mau baca surah An-Nahl ayat 43? Monggo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Silakan kalau ada yang mau baca. An-Nahl surat 16 ayat 43. Ya udah, hai Silakan. Rasulullah, tidak Ya. mengutus orang Rasul sebelummu, melainkan dia berasal dari golongan manusia laki-laki dan bukan dari para malaikat. Surat 16 ayat 43. Ayat berapa, maaf? 43. An-Nahl ya? No. An-Nahl ayat 43. Ya. Itu, hai Rasulullah, tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelummu, melainkan dia melainkan dia berasal dari golongan manusia laki-laki dan bukan dari para malaikat. Kami memberi mereka wahyu dengan perantara para malaikat. Ya. Terus? Bagian akhir. Kami memberi mereka wahyu dengan perantara para malaikat. Ya. Maka ayat Ayat 43? Iya, surat An-Nahl ayat 43. Ya. Betul. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim. Betul? Kami tidak mengutus, maafkan. Nah, Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad tidak mengutus. iya. beri wahyu padanya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika tidak mengetahui. Iya. Jadi kuncinya ada di fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang tidak paham. Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, ada beberapa kaidah dalam mimpi. Yang pertama, mimpi tidak punya pengaruh terhadap syariat agama karena syariatnya sumbernya dari dalil dan hukum yang bisa dijadikan sebagai dalil. Mimpi tidak punya determinasi terhadap syariat. Gitu ya. Jadi, oh saya mimpi bahwa saya ketemu Yesus maka dia murtad. Nah, enggak itu. Ya. Itu ada yang begitu tuh, jangan pernah dijadikan sebagai patokan kehidupan. Iya kalau Yesus benar, kalau jin mana dia pernah tahu. Kalau kita nyari Yesus, coba cari di Google itu. Ya. Yesus, image. Itu yang mana Yesus mukanya beda-beda semua. Gitu. Gak bisa kita mengetahui itu. Tuh, jadi kalau ada mimpi yang sejalan dengan beberapa syariat yang sudah ada, misalnya kayak tadi. Saya mimpi sholat berjamaah, Mas Elo tadi bilang. Maka ya itu berarti bagus gitu. Maka
perbaiki sholat berjamaahnya, jangan telat, subuh dan isyanya selalu ke masjid, dan seterusnya. Nah, itu hasil ijtihad ulama yang berlandaskan dalil. Jadi syariat itu bukan dilandaskan kepada mimpi, ya. Yang pertama. Yang kedua, mimpi yang benar tidak akan menyelisihi syariat. Ya. Sehingga ketika seseorang bermimpi yang mengandung penyelisihan terhadap syariat, maka mimpi tersebut dianggap sama sekali, ya, tidak dianggap. Walaupun dia ngaku-ngaku perihal sesuatu atau mengaku didatangi oleh siapapun. Perlu kita ketahui bahwa setan sering mengganggu orang-orang soleh. Nggak ridho setan itu sama orang soleh. Makanya kita diganggu terus. Makanya syariat ini adalah penengah untuk segala macam tingkah laku manusia, baik dalam kondisi sadar maupun tertidur. Nah, yang ketiga, hati-hati kalau ada orang yang mengaku ahli menerjemahkan mimpi. Hati-hati. Padahal dia nggak punya ilmu tentang tafsir mimpi sama sekali. Bahkan orang tersebut adalah orang bodoh atau dikenal karena kurafat dan bid'ah yang dia lakukan. Maka cek sholat subuhnya di mana, dia apakah paham Quran, apakah dia paham hadis, dan seterusnya. Nah, yang keempat, tidak berlebihan di dalam masalah takwil mimpi. Sehingga dia menanyakan makna dan arti mimpi dari semua mimpinya di malam hari. Tidak boleh juga menghabiskan waktu untuk mengirimkan pesan di medsos misalnya. Saya mimpi ini nih, ke seluruh grup yang dia, tolong dong, ada yang bisa takwilin nggak? Nggak usah. Ya, itu sia-sia waktunya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa man husni Islam, ya, di antara min husnil Islam itu di antara tanda kebaikan seorang Muslim itu dikatakan, ya, al-mar'i tarkuh, ya mala, ya, yakni, jika seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini yang kemudian kalau ketemu Nabi gimana Ustaz? Gitu ya. Kalau mimpi ketemu Nabi itu pertanyaannya ada dua. Apakah dia sahabat? Gitu. Kalau sahabat berarti pernah ketemu sama Rasulullah SAW dong. Berarti tahu bahwa yang Rasulullah SAW itu yang ini, gitu kan. Atau yang kedua, dia pernah membaca kitab Syama'il Muhammad alaihissalam. Ya, kitab Syama'il Muhammad itu alaihissalam menyebutkan bahwa keningnya Rasulullah SAW itu begini, pundaknya begini, rambutnya begini, giginya begini, matanya dan seterusnya, kulitnya bla 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 dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika mimpi ketemu Rasulullah SAW, maka sejatinya dia betul-betul bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena tidak ada korin yang bisa menyetarai Rasulullah SAW. Dan banyak hadis yang menyatakan barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW tidak bisa disetarai sama korin. Gitu. Kalau kita pernah ketemu paman kita yang meninggal, kakek kita yang meninggal, orang tua kita meninggal, itu kan wujudnya, dia cuma diam aja, Ustaz. Biasanya nggak ngomong, cuma senyum aja, atau ngeliatin dengan muka lempeng. Maka apa yang difahami? Doakan, mungkin butuh doa kita. Mungkin ada bagian yang kita mungkin lalai terhadap beliau, maka doakan. Sedekah atas nama beliau, berwakaf atas nama beliau, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk itu. Gitu. Maka ketika seseorang menceritakan kepada Ibnu Sirin rahimahullah bahwa dia telah melihat Nabi, maka disuruh menjelaskan itu. Sebutkan ciri-ciri fisik beliau yang kau lihat. Gitu. Apabila orang itu menyebut ciri-ciri yang tidak diketahui, maka Ibnu Sirin, engkau tidak melihat beliau. Artinya apa tadi? Hanya ada dua kelompok yang bisa bermimpi menemui Rasulullah SAW. Yang pertama, dia pernah bertemu Rasulullah SAW sehingga firm bahwa yang Rasulullah SAW yang itu. Yang kedua tadi, maka dia harus baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu. Jadi sifat-sifat yang ada kesempurnaan pada Rasulullah SAW. Gitu. Maka dengan ketentuan ini diketahui siapa saja yang benar-benar melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Bu Yanti
di Hong Kong. Bu Yani lagi kangennya sama Allahyarham Mama, terus mohon sama Allah agar roh saya saat tidur dipertemukan dengan roh Mama. Alhamdulillah mimpi bertemu Mama. Pertanyaannya, apakah ini bagian dari mimpi yang diizinkan Allah atau jin yang nyamar? Tadi saya jelaskan bahwa ini adalah apa namanya, korin, ya, Bu Yani. Kalau mimpi poligami itu kategori mimpi buruk atau keinginan, Ustaz? Ya tergantung jamnya jam berapa, gitu. Kalau habis ngomong poligami, poligami terus tiba-tiba mimpi poligami, ya berarti angan-angan manusia. Jadi yang ciri yang kedua, kalau dari mimpi yang tiga tadi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sementara seperti itu, jadi nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi kalau ada yang mau coba untuk menerjemahkan mimpinya, pasti secara normatif dikatakan mudah-mudahan jadi kebaikan, karena pesan Rasulullah SAW-nya begitu. Gitu ya. Jadi apapun mimpinya, mau ngomong apa segala macam, mudah-mudahan jadi kebaikan. Intinya itu. Gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Wa tafadhal masykur ya Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ini kita dapat ya penjelasan tentang bagaimana kita mensikapi mimpi gitu ya. Jadi tidak kemudian ketika mimpi itu kita kemudian selalu meyakini bahwa mimpi ini menjadi sebuah mimpi yang minallah gitu ya. Karena ada juga mimpi-mimpi yang tadi berasal dari bunga tidur atau kembang tidur. Ada juga mimpi yang tadi minasyaitan dari setan. Di dalam bagian tiga mimpi ini yang memang kita harus waspadai. Dan tentu jangan lupa dengan amalan amalan sebelum tidur yang ketika kita rutin melakukannya, insya Allah itu menjadi sebuah apa namanya penjaga tuh ya, menjadi benteng bagi kita semua untuk menghindari gangguan setan. Karena ketika kita tidur maka ini adalah tempatnya setan ya untuk Ya, mengganggu kita. Dan barangkali ini seringkali kalau ya, ya dalam ruqyah ini kan ya mungkin menceritakan mimpi buruk itu dalam rangka terapi gitu ya. Dan itu dibolehkan Ustaz ya. hmm, ya, Karena ada beberapa orang yang terkena sihir biasanya memang ada ya, kaitan dengan mimpi-mimpi buruk yang dialaminya dan itu memang biasanya peruqyah itu mengidentifikasi ya. "Wah, ini kayaknya sihir nih karena Ada buku Ustaz, hmm, Afwan, dia judulnya 73 Ciri Orang Kesetanan. Di salah satunya adalah mimpi buruk. Jadi kalau mimpi buruk, sering mimpi buruk maksudnya gitu ya, berkala gitu, sering gitu. Maka dia adalah orang yang bisa atau ditengarai pasti ada jin yang mengganggu dia. Gitu. Kalau sudah ngikutin sunnah, sudah miring kanan, sudah ngikutin adegan ranjang yang kita bahas itu, gitu. Maka kalau masih terganggu juga berarti ada masalah. Biasanya salah satunya gampang. Dia tidak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yang 100 kali di pagi dan di sore. Karena jelas hadisnya. Gitu. Dan ada bagian yang ketika kita bangun itu, Ustaz, ada tadi bagian yang saya lupa jelaskan bahwa setan itu akan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Maka dengan setiap ikatan dia akan membisikkan padamu bahwa malam masih panjang. Kalau terbangun, dia berzikir kepada Allah, gitu ya, maka lepas 1 ikatan. Kalau dia berwudu, maka lepas 2 ikatan. Kalau dia melanjutkan dengan sholat, maka lepas seluruh ikatannya itu. Sehingga pada hari itu dia mulai dengan penuh semangat, gitu, jiwanya sehat. Tapi jika tidak, dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji, penuh kemalasan, penuh keengganan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. alhamdulillah. Silakan jemaah yang ingin sharing bertanya tentu di sini bukan untuk mentakwil mimpi ya Ustaz ya. Nah, Sekali lagi tapi lebih ke berkaitan dengan syariat bagaimana kita menghadapi mimpi. Tapi ada beberapa hal tadi yang penting disampaikan. Misalkan tadi ada yang bertanya tentang bagaimana ketika mimpi apa namanya bertemu dengan orang sudah meninggal, tentu tadi sudah dijelaskan dalam syariatnya itu adalah jin apa namanya jin korin ya. Jadi jangan ada yang menanya ya. lagi itu ya. Silakan Bu Sri yang ingin sharing.
Tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya, saya itu ada teman orang yang soleh ya. bermimpi buruk tentang saya. Kemudian tapi kenapa dia kok mestinya tahu tidak usah disampaikan, tapi dia sempat mencamatkan kepada saya mungkin untuk perhatian buat saya gitu. Iya. Itu Berarti nggak di soleh rumah dia, Bu. saya Berarti nggak soleh dia. Kalau orang kelihatannya, soleh dia pasti nggak akan ceritakan. Dia nggak soleh berarti. kelihatannya tampilannya soleh sih Pak ya. Ya, Nah jangan tertipu sama kemudian penampilan. Kadang-kadang copet di Masjidil Haram itu juga pakai jenggot, pakai peci juga. iya. Nah, kemudian di rumah kan ada buku Ibnu Sirin saya Pak Ustadz Iya, ya. iya. Saya coba lihat, ternyata nggak ada di situ perihal mimpinya beliau itu. Cuman karena saya pikir begini aja, ya Allah, kalau memang itu kehendakmu, itu pasti baik buat saya. Sehingga saya nggak terus kepikiran dengan mimpinya beliau gitu. Iya. Nah itu saya udah betul atau belum, dan sampai sekarang saya coba-coba teliti apa ya yang dia mimpikan itu betul atau saya akhirnya daripada pusing udah saya serahkan kepada Allah aja gitu. Jadi ya bagaimana kalau kita mimpi bukan diri kita tapi memimpikan orang lain keburukan itu bagaimana? Iya, Biasa kan mimpi keburukan diri kita atau kebaikan iya. diri kita, tapi mimpi orang lain, memimpikan orang lain itu bagaimana Pak Ustadz ya? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau orang itu nggak ada hubungannya sama kita kan, ya nggak usah diurusin kan ya. Artinya ya itu urusan dia lah, kita nggak kenal juga gitu. Kadang-kadang ada mimpi yang kemudian ada banyak background, ada banyak apa aktor pendukung gitu atau apa figuran gitu ya, banyak figuran. Tapi yang fokus kita kepada satu sosok gitu. Nah, selama tadi cirinya gini sebetulnya. Mimpi yang baik itu makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang biasa-biasa saja yang datang dari angan-angan manusia tadi tidak berefek apa-apa. Sedangkan mimpi yang apa namanya buruk itu makin menjauhkan kita dari Allah SWT. Malah datang ke dukun, malah nanya ini apa segala macam dan seterusnya. Waliyadzubillah, itu cara Allah menyesatkan kita dengan godaan setan seperti itu. Pernah di antara kita mungkin yang bermimpi nyampur teman SD sama sepupu sama di tempat yang mana lagi apa segala macam itu campur baur nggak karuan. Nah, itu mimpi buruk yang kemudian nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Gitu. Seperti itu Bu Sri. Oh iya, jadi sikap saya nyuekin mimpi beliau aja Iya, itu udah iya. betul Iya, deh Pak Ustadz ya. doain aja supaya dia dan keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan keluarga kita juga dalam keadaan baik-baik saja. Baik Oke, Pak Ustadz. Kalau Baik. kita mimpi terus kita lihat bukunya Ibnu Sirin, lihat gitu boleh kan Pak Ustadz? Boleh. 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 Baik Pak Tapi Ustadz. pastikan Bu Sri sudah punya kemampuan untuk memilah, ini sih nggak bener, ini sih bagus, dan seterusnya. Jadi arahkan kepada tadi saya bilang, kalau ini mengarahkan kita kepada Allah SWT, makin banyak ibadah kita, makin memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bernilai di mata Allah, maka silahkan. Gitu. Wallahu Iya. a'lam. Barakallahu fiik. Iya. Saya termasuk yang mimpi sih Pak Ustadz. Iya. Ya nggak baik, mau lanjut Bu Sri. Baik. ya, Maksudnya mudah jelas ya Bu Sri. silakan. Bu Dengan Dina, senang hati. Teh Dina silakan. mangga. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil lihat di Google nih kan mimpi itu adalah proses pikiran yang diinterpretasikan dalam hal lain gitu. Jadi kayak ada substitusi yang mungkin unreal ya. Ya. Nah kan kadang kalau kita mungkin yang tadi udah sampaikan juga gitu, kalau kita habis mikirin sesuatu gitu, kadang kan kebawa mimpi gitu. Cuman kan tadi sampaikan ada time-time yang memang itu bisa jadi real gitu. Iya. Nah, terkait yang jadi real tadi gitu, apakah memang itu apa ya istilahnya sahih gitu dalam artian memang
memang di waktu-waktu tersebut yang tadi udah sampaikan itu adalah mendekati kebenaran gitu. Mungkin itu tanda dari Allah, dari mungkin istikharah kita, mungkin dari doa-doa kita gitu kan. Kadang somehow kita berdoa setelah sholat gitu. Kadang ada yang ingin kita kita sampaikan ke Allah, kita curhatkan ke Allah gitu. Ya, Kadang kan untuk kita meyakinkan hati gitu. Kadang somehow kita datang lewat mimpi tersebut gitu. ya, Enggak di saat kita banyak pikiran atau ada yang hal yang ingin memang sedang kita pikirkan itu yang pertama. Yang kedua kalau Ude kan orang Jawa tahu tindian enggak sih Ude? ya, ya. Kalau orang Kan kita kadang bilang erep-erep, apa itu tindian. iya. Jadi kadang Kalau orang Sunda bilang erep-erep. kalau mimpi buruk atau kita lagi ada yang dimimpiin yang nggak bagus gitu kadang Ya, suka tindih. Nah, ya. itu Tindian itu mimpi buruk itu. kajian secara Islaminya seperti apa terkait tindihin. Kadang memang kita benar-benar nggak bisa gerak, hanya cuma dalam hati bisa cuma nyebut nama Allah gitu, istighfar kayak gitu. Kadang benar-benar kita nggak bisa menggerakkan badan kita sendiri gitu. Seperti apa itu, Dek? Nuhun. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, dalam ilmu kesehatan, mimpi itu adalah kondisi di mana ketika misalnya kita miring kiri, tolong Dokter Vicky, Dokter Ulin atau siapapun dokter yang ada di sini, tolong bantu saya untuk membenahi cara berpikir saya atau mengoreksi kekeliruan yang saya lakukan jika ada. Jadi ketika kita miring kiri, itu otomatis jantung kita itu terhimpit lebih beban ketimbang kalau kita miring kanan. Sehingga ada catatan tentang menyempitnya pembuluh darah ketika kita miring ke kiri, sehingga beban jantung lebih tinggi. Pada kasus-kasus tertentu yang penampang pembuluh darahnya memang sudah punya penyempitan, maka kadar oksigen yang naik sampai ke otaknya menjadi tidak optimal. Maka apa yang terjadi ketika otak itu tidak terisi dengan benar oleh oksigen gitu ya, maka kemudian ada memory disorder. Seperti orang saturasinya rendah gitu. Ketika orang saturasi rendah itu biasanya suka halusinasi gitu. Seperti Yes, orang ya. yang kalau kemarin hipoksia gitu ya, mohon saya dikoreksi ya para dokter. Kalau hipoksia itu betul-betul kadar udaranya di otak itu sangat sedikit gitu. Saya pernah sampai di 58 saturasi saya itu waktu COVID 58. Itu betul-betul dalam kondisi yang nggak bisa mikir, nggak bisa describe sesuatu. Ngelihat jam ada bentuk bulat, terus ada jarumnya, ada angka 1. Tapi nggak bisa describe itu jam berapa, itu apa, dan seterusnya. Jadi cuma ngelihat data itu, tapi nggak mampu ngolah. Gitu. Jadi ada memory disorder. Nah, kalau dalam kondisi miring kiri itu kemudian membuat kita menjadi tidak optimal asupan oksigen ke otaknya, maka yang terjadi tadi memory disorder. Akhirnya ngacak data yang lain kecampur sama ini itu apa segala macam dan seterusnya. Istri saya sampai bingung ketika saya di rumah sakit dengan saturasi yang rendah itu, saya bisa main tangan saya seolah-olah saya pegang iPad. Itu tangan saya giniin. Terus saya bilang cerita tentang apa segala macam yang istri saya, apaan sih kok laki gue jadi begini, dodol banget gitu. Dan ternyata beliau juga nggak tahu kalau saya sedang halusinasi. Itu lagi berbaring di rumah sakit itu tiba-tiba saya naikin bangkunya, terus tiba-tiba saya langsung gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicolek sama istri, apain mas? Jemaah udah ngumpul. Kita ini di rumah sakit. Begitu ngelihat, oh iya ya rumah sakit ya, tidur lagi. Itu yang benar-benar halusinasi yang kayak ya alhamdulillahnya kebiasaan hari-hari ngajar gitu ya. Jadi yang kebayang, yang terpikirkan oleh memori pendeknya ya cuman sekedar ngajar gitu. Tapi bayangkan kalau orang yang aneh-aneh yang lain gitu, naudzubillah min dzalik sama naudzubillah gitu. Gitu kurang lebih kalau dari penjelasan saya, mungkin ada para dokter yang ingin berbagi juga, monggo silahkan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin sambil memikirkan saja yang ingin bertanya. Ya. Ada beberapa yang ingin diinformasikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imani dari MKI. Alhamdulillah kita sudah membuat
imani 100 hari Gaza ya, genocide Gaza, dan ini mudah-mudahan untuk pengingat kita semua tentang betapa perjuangan atau kepedihan warga Gaza ini yang harus menjadi momentum bagi kita untuk memantapkan iman kita untuk berbagi dengan sesama, untuk mengokohkan persaudaraan kita dengan sesama Muslim, dan untuk mendukung perjuangan jihad mereka ya. Dan mudah-mudahan kita, generasi kita yang lahir nanti kelak, akan menjadi para pembebas Al-Aqsa. Dan juga ada beberapa produk dari MKI untuk kegiatan dakwah. Salah satunya ada parfum Saha Al-Mid. Nah, ini parfum yang diracik khusus oleh Ustadz Zaha. Beliau seorang peruqyah, dan ini mudah-mudahan juga ketika wangi gitu ya, tidurnya juga wangi Ustadz ya. Yang mimpinya indah-indah gitu insya Allah. Insya Allah. Kemudian juga ada Zamira, ini yang diracik juga oleh sahabat Ustadz Dodi ini Ustadz ya. Masya Allah, ini Zamira ini yang begitu banyak juga manfaatnya untuk kesehatan nih Ustadz ya, Zamira Iya. ini. Ini kalau berendam ini insya Allah mimpinya indah nih. Masya Allah. Silakan jamaah yang dimuliakan Allah untuk mesan ya. Ini produk-produk yang insya Allah didedikasikan untuk dakwah di MKI, untuk perjuangan dakwah di MKI yang tidak hanya sekedar membeli kalau kayak ini ya, tidak sekedar hanya membeli produk-produk dari MKI ini, tapi juga sesungguhnya telah mendukung gerakan dakwah dari MKI. Karena ini targetnya di tahun 2024 ini pengennya zoomnya nambah nih saat Amin. 300 gitu ya. Ini kita Ya bisa Rab. share ya, pengennya Ya. 300 full gitu ya, semua jamaah hadir 300 jamaah. Tentu kita harus membeli kuota yang lebih besar, dan juga nih jamaah lebih banyak lagi tentu, karena juga partisipasi dan ajakan dari semua sahabat ya kepada kerabatnya, tetangganya untuk ikut gabung ngaji bersama MKI gitu Ustaz. Jadi ini amal jariah yang insya Allah menjadi amal kebaikan yang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Amin ya Rab. Amin Allah. Amin. Baik, kalau masih di chat barangkali ada yang ingin disampaikan. Baik. Ini Pak Herman di Bengkulu. Saya pernah mengunjungi satu tempat yang sama ada dalam mimpi. Itu penjelasannya bagaimana? Iya. Kalau istilahnya orang barat itu déjà vu. Déjà vu itu pernah mengalami satu hal yang sama dan itu terjadi di waktu yang lain. Gitu ya. Nah, tentang itunya nggak tahu saya quantum leap-nya atau bagaimana itu bisa terjadi. Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan yang saya pahami dari sisi syariat gitu ya. Tapi kalau ada, monggo silahkan dihadirkan. Wallahu a'lam. Misal gitu ya Pak Herman. Bu Elvi, kalau tidur miring ke kiblat, kalau menghadap kiblat berarti miring kiri. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, Rasulullah SAW itu tidak pernah fokus dengan kiblat soal tidur, Bu Elvi. Jadi Rasulullah SAW justru menengadah atau terlentang gitu ya, atau miring kanan. Jadi pertama miring kanan dulu. Jadi kalau tidur itu betul-betul miring kanan begini, dengan tangan yang dijadikan sebagai bantal. Atau beliau alaihissalam menengadah gitu ya, terus kakinya disilang kaki kirinya ke atas kaki kanan, terus kemudian telinganya itu dikenakan ke bantal sedikit begitu, jadi ditempel ke bantal sedikit. Itu dua posisi itu. Tapi boleh ke kiri, silahkan ke kiri, tapi tidak fokus kepada kiblat ya Bu. Wallahu a'lam. Bisa Bang. Bu Dwi Sundari, dulu zaman usia 25 tahun pernah mengamalkan membaca Al-Fatihah 1000 kali. Masya Allah. Antara maghrib dan isya. Setelahnya saya bermimpi di tengah hutan yang gelap. Dan mimpi itu saya lari coba keluar hutan. Sejauh yang saya lari nggak keluar hutan juga. Capek dan takutnya bukan main. Mana nggak bawa senter dan air minum saat mimpi. Setelah rajin membaca urutan bacaan doa seperti yang udah ajarkan, walau dulu nggak lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang menghidupkan sunnah itu membuat kita aman dari segala aspek. Wallahu a'lam. Bisawab. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wasyukurullah, barakallahu fikum. Baik, Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat kepada kita semua ya. amin. Ya Rabb. Makin memahami tentang syariat kita, dan makin kita bisa mengamalkannya, dan makin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Ya inilah Rabb. sebuah target tentunya dari semua kajian dari MK ini. Kita menjadi sebuah seorang hamba yang sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, Ya Rabb. hamba yang istiqomah menegakkan syariatnya dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah,
dan kemudian makin sayang dengan keluarga, dan ini penting juga Ustaz ya, Amin. makin sayang Ya. dengan keluarga, dan insya Allah karena inilah salah satu tujuan atau visi dan misi dari MPI adalah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Salah satunya pilarnya itu adalah keluarga yang menekan syariat Islam tentunya ya. Baik jamaah yang bukan Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan Amin, kita ya. doakan guru-guru kita, wabil khusus Ustaz Dodi Al-Jambari ini yang setiap Rabu Kamis selalu menemani kita untuk ngaji, dan mudah-mudahan ini amal jariah untuk beliau yang tidak Ya Rabb. putus-putusnya ya. Kita doakan juga untuk beliau kesehatan, istiqomahan, dan keberkahan keluarga bersama Amin, keluarga. ya Rabb. Dan untuk doa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah juga angkat penyakit bagi yang memang sedang sakit, dan juga Amin. Allah berikan solusi yang terbaik bagi jamaah yang mungkin sedang ada kesulitan, ada hambatan dalam kehidupannya ya, baik keluarga dan lain sebagainya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة